Film ini berlatar di Amerika distopia, di mana pandemi mematikan telah menyebar ke beberapa negara bagian utara. Hal aneh tentang pandemi ini adalah siapapun yang berbicara akan mati. Sebuah laporan berita menunjukkan gambar grafis dari beberapa orang yang menjadi korban pandemi. Dalam video lain, seorang wanita yang ketakutan terlihat merekam dirinya sendiri di dalam mobil. Mulut putrinya telah dilakban agar dia tidak berteriak, dan wanita itu memegang sebuah papan yang bertuliskan, "Jangan membuat suara." Karena semua ini, pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat, sambil menyarankan semua orang untuk tetap di dalam ruangan dan mematikan ponsel mereka. Hanya beberapa hari kemudian, pandemi telah memusnahkan sebagian negara. Di dalam kereta bawah tanah, ada darah dan mayat di mana-mana. Para penumpang yang selamat berlindung di dalam gerbong kereta, dengan gugup berharap bencana akan berakhir. Tiba-tiba, seorang bayi mulai menangis dan ibunya gagal membuatnya berhenti. Karena takut akan suara itu, sekelompok penumpang menendang bayi itu keluar dari kereta, tetapi sang ibu memutuskan untuk pergi bersamanya. Sayangnya, keputusannya ternyata fatal karena hanya dalam hitungan detik, sesuatu mengejar mereka. Setelah ini, film ini memutar kembali ke waktu di mana semuanya dimulai. Sekelompok arkeolog sedang menggali gua yang belum pernah dipetakan di Pennsylvania, 1000 kaki di bawah jalur Appalachian. Mereka menemukan sebuah ruang gelap yang masif dan belum pernah terlihat sebelumnya dan mulai merayakannya. Namun, tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara aneh datang dari dalamnya dan ternyata, para peneliti diserang oleh makhluk terbang tak dikenal yang langsung membunuh mereka dan terbang keluar dari tambang. Film ini kemudian beralih ke sebuah sekolah menengah di Montclair, New Jersey. Seorang remaja tuli bernama Ali Andrews sedang menunggu bus ketika dia menyadari bahwa sekelompok orang brengsek mengejeknya karena dia tuli. Dia mengabaikan mereka dan memutuskan untuk berjalan pulang. Ali kehilangan kemampuan pendengarannya dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Dia juga kehilangan kakek dan nenek dari pihak ayahnya dalam kecelakaan itu. Dia berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa isyarat, membaca gerak bibir, dan berbicara. Sementara itu, seorang pria bernama Rob muncul dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Keduanya saling naksir tetapi selalu gagal untuk mengakuinya. Di tempat kerja, ayah Ali, Hugh, mendapat telepon dari istrinya, Kelly, yang memberitahunya bahwa putri mereka lagi-lagi dibuli di sekolah. Ini membuatnya kesal, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Sejak Ali kehilangan kemampuan pendengarannya, Hugh dan Kelly menjadi sangat protektif terhadap putri mereka dan sering bertengkar karenanya. Di malam hari, Rob mengirim Ali sebuah video menarik tentang koloni yang tampak seperti kelelawar terbang di suatu tempat. Pada jam 3 pagi, Kelly membangunkan Ali dan memintanya untuk turun. Dia menyadari bahwa seluruh keluarganya berada di ruang tamu, terpaku pada TV, tampak khawatir. Semua jendela ditutup dan perapian telah ditutup dengan plastik. TV melaporkan bahwa beberapa kota di Amerika diserang oleh spesies makhluk seperti kelelawar yang tidak dikenal, yang disebut Fes. Mereka dilepaskan ke umat manusia ketika beberapa peneliti meledakkan reruntuhan batu kuno yang telah disegel selama jutaan tahun. Makhluk-makhluk itu dapat membunuh manusia dalam hitungan detik dan menggunakan suara untuk menemukan mangsanya. Karena hal ini, pemerintah AS telah mengumumkan keadaan darurat dan meminta orang-orang untuk tetap di dalam ruangan dan diam. Saat semua orang menonton berita dengan ngeri, Ali menyarankan agar mereka pergi ke pedesaan, karena lebih tenang dan lebih aman. Hugh setuju, dan semua orang mulai mengepak barang-barang mereka. Salah satu teman Hugh, Glenn, juga bergabung dengan mereka, dan bersama-sama, mereka berangkat ke pedesaan. Kemudian, Ali dan keluarganya berhenti di pompa bensin untuk mengisi bahan bakar mobil mereka. Dia menggunakan kesempatan itu untuk membawa Otis keluar untuk buang air kecil sementara Hugh mencoba untuk menghibur putranya, Jude. Tiba-tiba, dia mendengar Ali berteriak dan dengan cepat berlari ke arahnya. Seorang pria menodongkan pistol padanya dan menuntut kunci mobil Hugh. Hugh bersiap untuk menurut, tetapi Glenn muncul untuk menyelamatkannya dan menembak kaki perampok itu. Ketakutan, keluarga Andrews mengambil pistol pria itu dan pergi, meninggalkan perampok itu untuk dibunuh oleh makhluk-makhluk itu. Namun, sebelum mereka bisa melaju jauh, kelompok itu menemukan kemacetan lalu lintas besar yang memblokir semua jalan raya antar negara bagian. Glenn mengusulkan jalur alternatif, dan mereka masuk ke hutan. Saat mengemudi melalui pedesaan, tiba-tiba sekawanan rusa lewat di depannya. Dia dengan cepat membelokkan mobilnya untuk menghindari tabrakan tetapi akhirnya terguling. Mereka segera pergi untuk memeriksanya dan menemukannya hidup. Sayangnya, dia terjebak di dalam mobil. Keluarga itu mencoba segalanya untuk menyelamatkan Glenn dan menelepon ambulan, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Glenn menyadari bahwa dia pada akhirnya akan kehabisan darah. Jadi dia meminta Hugh untuk menyerahkan pistolnya dan pergi bersama keluarganya. Merasa hancur, Hugh tidak ingin meninggalkan sahabatnya sendirian, tetapi demi keluarganya, dia setuju. Sayangnya, tepat saat keluarga itu akan pergi, Otis merasakan sesuatu dan mulai menggonggong berulang kali. Ini menarik perhatian para Fes, dan mereka menyerang kendaraan itu. Tepat ketika semua harapan tampaknya hilang, Glenn, yang masih terperangkap di dalam mobil,
mulai menembakkan pistolnya untuk memancing makhluk-makhluk itu ke arahnya. Dia berhasil menyelamatkan mereka dengan mengorbankan nyawanya. Sepanjang waktu ini, Otis terus menggonggong. Oleh karena itu, tidak punya pilihan lain, Hugh membuat pilihan sulit dan membiarkan anjing itu keluar dari mobil mereka untuk mati. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka tidak bisa pergi dengan mobil mereka tanpa menarik perhatian Vess, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Hugh membakar mobilnya untuk mengalihkan perhatian Vess dan berjalan kaki bersama keluarganya untuk mencari tempat berlindung. Mereka berjalan selama berjam-jam, dan Lynn berjuang untuk mengendalikan batuknya supaya tidak bersuara. Menjelang malam, keluarga itu menemukan sebuah rumah terpencil yang dikelilingi oleh pagar tinggi dan gerbang terkunci. Ketika mereka mencoba masuk, gerbang itu mengeluarkan suara dan menarik perhatian Vess. Segera, pemilik rumah juga keluar dengan pistol, tampaknya tidak menyadari situasi saat ini. Dia mencoba mengancam para penyusup, tetapi para Vess segera mengerumuninya dan mencabik-cabiknya. Setelah insiden itu, Hugh melihat-lihat properti untuk mencari jalan keluar alternatif dan menemukan terowongan pembuangan badai yang mengarah ke dalam kompleks. Dia masuk ke properti terlebih dahulu untuk memastikan aman. Setelah mendapat lampu hijau dari Hugh, Ali dan yang lainnya memasuki terowongan, tetapi di dalamnya, Jude bertemu dengan ular derik, yang membuatnya berteriak dan menarik perhatian Vess. Para Vess membunuh ular itu, tetapi mereka juga menggigit kaki Kelly. Karena waktu hampir habis, Hugh dengan cepat mengoperasikan mesin pencacah kayu untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu dan menghancurkan mereka sampai mati. Dalam adegan berikutnya, keluarga itu akhirnya memasuki rumah dan membersihkan luka Kelly. Sebelum tidur, Ali menghubungi Rob dan mengetahui bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh makhluk-makhluk itu. Khawatir, dia memintanya untuk keluar dari kota. Tetapi sebelum Rob bisa menjawab, panggilan itu terputus. Sementara itu, di tengah semua kekacauan dan keputusasaan, sebuah sekte agama sedang bangkit yang mencari anggota baru dan membunuh orang-orang yang tidak percaya. Keesokan harinya, Lynn kembali memeriksa luka Kelly dan mengetahui bahwa lukanya terinfeksi. Menyadari bahwa infeksinya akan terus menyebar tanpa diberi antibiotik, Hugh pergi untuk mencari apotek bersama Ali. Setelah berjalan dalam diam selama 1 jam, mereka menemukan sebuah kota yang sepi dan mencari apotek. Akhirnya, mereka masuk ke apotek yang gelap dan berbau busuk tersebut. Saat Hugh mengumpulkan obat-obatan, Ali melihat telur vesp tumbuh di dalam mayat manusia yang tergeletak di sekitar toko. Dia tidak sengaja membuat suara dan memperingatkan makhluk-makhluk itu. Sekarang, keduanya terjebak di dalam toko dengan beberapa vesp. Untungnya, Hugh memikirkan sebuah rencana. Dia diam-diam membakar pel di atas api dan mengaktifkan alarm kebakaran. Suara dari alarm kebakaran dan pemercik air mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu, dan mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Di luar, mereka didekati oleh seorang pendeta, yang tampaknya telah memotong lidahnya. Ternyata dia adalah pemimpin sekte yang berkeliling merekrut orang dan membunuh orang-orang yang tidak percaya. Pendeta itu meminta mereka untuk bergabung dengan jemaatnya, tetapi Hugh menolak dan berjalan pergi. Mereka berhasil kembali ke rumah dengan selamat dengan antibiotik, dan Kelly mulai pulih. Keesokan harinya, Ali mendekati Hugh dan memberitahunya bahwa dia menonton berita di malam hari, yang menyatakan bahwa para Vess tidak tahan dengan cuaca dingin yang intens. Oleh karena itu, orang-orang di atas lingkaran Arktik selamat. Dia juga memberitahunya tentang daerah yang disebut The Grey. Ini adalah tempat-tempat di mana listrik padam, dan orang-orang terputus dari dunia ketika baterai ponsel dan komputer mereka habis. Kemudian pada hari itu, pendeta dan anggota sektenya muncul di tempat persembunyian Hugh. Dia lagi-lagi meminta Hugh untuk bergabung dengan sekte mereka tetapi lagi-lagi ditolak. Saat Hugh hendak kembali ke dalam, pendeta itu menghentikannya dan menulis catatan menyeramkan, mengatakan, gadis itu subur. Hugh melihat mereka dari atas ke bawah dan kembali ke dalam. Pendeta dan anggota sektenya menganggap Hugh akan menjemput putrinya yang subur untuk mereka, tetapi dia kembali dengan senapan. Namun, para orang gila itu tidak terpengaruh karena mereka tahu Hugh tidak akan menembak mereka yang akan menciptakan suara keras dan membahayakan keluarganya. Meskipun demikian, Hugh melepaskan pengaman senapan dan anggota sekte itu akhirnya pergi. Kemudian malam itu, Ali mendapat pesan dari Rob. Dia memberitahunya bahwa dia sedang menuju ke utara, ke tempat perlindungan. Tempat di mana semua orang bisa aman dari Vess. Tetapi sebelum Ali sempat menanyakan lebih banyak tentang hal itu, dia kehilangan sinyal ponselnya. Pada tengah malam, Hugh dan Kelly terbangun karena suara-suara yang datang dari luar. Dia mengambil senapannya dan memeriksa pintu utama sementara Kelly membangunkan Lynn dan Jude. Hugh tidak melihat siapapun di pintu. Namun, ketika Jude memeriksa pintu, dia melihat seorang gadis kecil seusianya berdiri di luar. Gadis itu tampak ketakutan, jadi Kelly memutuskan untuk membiarkannya masuk. Khawatir, mereka memberinya selimut hangat dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi gadis kecil itu tidak merespons. Saat itu juga, Kelly melihat beberapa bekas luka di rahang gadis itu, dan Hugh memeriksa mulutnya. Ternyata, gadis itu tidak memiliki lidah. Dia adalah anggota sekte pendeta dan kemungkinan besar dikirim olehnya. Keluarga Andrews telah dijebak.
Mereka memeriksa pinggangnya dan menyadari bahwa dia telah diikat dengan beberapa ponsel. Sementara itu, Ali terbangun di kamarnya dan melihat sebuah ponsel direkatkan ke salib di jendelanya. Alarm ponsel tiba-tiba mulai berbunyi dan menarik perhatian makhluk-makhluk itu, membuat Ali ketakutan. Ponsel yang diikatkan pada gadis kecil itu juga mulai berbunyi dan keluarga itu berebut untuk melepaskannya. Hugh membuang ponsel-ponsel itu ke dalam air sementara Ali berlari ke ruang tamu. Saat semuanya terjadi, makhluk-makhluk itu mulai memecahkan jendela mereka. Hugh dan Jude mencoba menahan Fez di luar sementara Ali dan yang lainnya pergi ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Sayangnya, anggota sekte bertopeng telah menunggu Ali, dan mereka menariknya dari ruang bawah tanah. Kelly menyerang para pria itu, tetapi mereka menendangnya ke dinding, menjatuhkannya. Para pria itu membawa Ali keluar, dan gadis kecil itu juga ikut bersama mereka. Marah, Lin meninggalkan keamanan rumah dan mengikuti para pria itu keluar. Dia meraih 2 dari 3 pria itu dan memberi isyarat kepada Ali untuk melarikan diri. Gadis itu menurut, dan begitu dia mencapai jarak yang cukup jauh, Lin, yang masih menahan anggota sekte, mulai berteriak sekuat tenaga. Ini akhirnya menarik perhatian Fez, dan mereka mencabik-cabik ketiga manusia itu. Anggota keluarga yang lain juga keluar, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan ngeri. Saat itu juga, pendeta itu muncul dan menculik Ali. Sebelum pergi, dia bahkan mengejek Hugh untuk tetap diam. Namun, di tengah hujan deras, Hugh, Kelly, dan Jude diam-diam mengikuti mereka dan melancarkan serangan kejutan. Hugh yang marah mencekik pemimpin sekte dengan senapan, tetapi pendeta itu menusuknya dengan pisau di pinggang. Namun, Hugh mengerahkan semua kekuatannya dan bangkit lagi. Dia melawan kembali dan menjatuhkan pemimpin sekte itu saat Kelly menghabisi anggota sekte lainnya. Dia kemudian membantu suaminya dengan mencabut pisau dari pinggangnya. Pendeta itu mencoba bangkit, tetapi Hugh kembali menyerangnya. Kali ini, dia menghantam pemimpin sekte itu sampai mati dengan senapan. Setelah pertempuran, mereka kembali ke rumah sementara gadis tanpa lidah itu pergi bersama ibunya. Beberapa minggu berlalu, dan mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, yaitu tempat perlindungan. Dalam adegan terakhir, Ali dan Rob sedang berburu Fez di hutan. Film ini berakhir saat Ali bertanya-tanya apakah Fez akan beradaptasi dengan dingin dan apakah manusia akan beradaptasi dengan kehidupan dalam keheningan, seperti yang dia lakukan ketika dia kehilangan pendengarannya.